yang ingin mendengarkan kembali nanti mereka bisa mengaksesnya gitu ya. Baik. Ibu-ibu, apakah masih ada yang mengingat apa yang kita pelajari sebelum materi hari ini? Tentang ini Bu, tentang menyusui, tentang bagaimana menyusui. Oke, Bu Ira, bolehkah Bu Ira mengingatkan kita lagi sama-sama kira-kira bagaimana tentang posisi menyusui atau tentang menyusui yang Ibu ingat dari pelajaran kita yang 2 minggu lalu? Oke. Oke. Cara menyusui ya, yang posisi si anak harus mulutnya harus pas di apanya, di puting si ibu, dan si ibu juga hendaknya memusatkan perhatian ke anak, bukan anak sedang menyusui tapi mata dan tangan si ibu kemana-mana, contohnya ke handphone atau ke pekerjaan lain. Terus posisi si anak harus betul-betul rata ya, dan dipastikan bahwa mulut si anak pas di dalam puting si ibu, biar si anaknya pas untuk menyusuinya. Itu aja Bu, karena belum buka bukunya lagi Bu. Oke, tidak apa-apa. Kalau buka buku itu namanya baca buku, bukan mengingat kan? Iya, jadi ini kita coba mengingat lagi gitu kan ya. Kalau nggak ingat berarti kita perlu ingatkan lagi hari ini gitu. Tidak apa-apa, kalau ada yang lupa mah itu proses. Ada yang ingin menambahkan atau memberitahukan kepada kita apalagi yang diingat pada materi tentang menyusui yang pertama? Adakah yang hadir di sini atau mungkin ini semuanya masih baru? Kecuali Bu Ira? Saya Ibu. Oke. Ya. Silahkan. Posisi kepala bayi antara siku dan lengan si ibu, terus telapak tangan si ibu berada di bokong bayi. Makasih Bu. Oke, bagus banget. Terus itu saja. Oke, tadi sudah dilengkapin, mulut si bayi berada di payudara ibu, tapi bukan di putingnya sebenarnya, tapi di daerah yang hitam, di daerah areolanya, kan gitu ya? Karena di belakang areola lah posisi gudang ASI-nya, sedangkan putingnya itu adalah pancurannya saja. Nah, menyusui di puting itulah yang sering membuat ibu merasa sakit, payudaranya sakit atau luka, begitu. Ya, tadi sudah dibilang oleh Bu Ira bahwa mulutnya terbuka lebar, ya, menyentuh di sebagian besar payudara ibu. Oke, kemudian yang kedua tadi Bu Elmince sudah bilang bahwa kepala bayi berada di lengan ibu, di antara sikut ini. Kemudian telapak tangannya menggenggam bokong atau pantat si bayi. Gunanya untuk apa? Supaya posisi anaknya tegak lurus. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan kira-kira apa lagi yang diingat? Tubuh dipastikan juga si ibu dalam payudara si ibu dalam keadaan steril ya, bersih, baru bisa si anak menyusui ya. Jadi harus dibersihkan ya, payudaranya si ibu, baru si anak disusui sama si ibunya. Jangan dalam keadaan ibunya udah nggak kotor gitu, pulang dari ladang udah habis kotor, belum mandi. Jadi kita pastikan juga si ibu dalam keadaan bersih. Ini istilahnya steril, Bu. Oke, bersih ya. Kalau berbicara steril itu lebih detail lagi. Kalau steril itu bersih itu belum tentu steril. Tapi kalau steril itu sudah pasti dia bersih. Steril itu biasanya dipakai oleh kata orang-orang medis di sana, orang rumah sakit gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol dengan ibu-ibu di desa atau kepada penerima manfaat kita, bilang saja bersih, suruh mandi aja, udah gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Ira. Ada lagi yang mengingat? Apa lagi? Kelihatannya ada yang bisa menjelaskan mitos kepada kita kira-kira? Ya. Mitos, mungkin baik. Saya Silakan Bu Aris. Mitos bagaimana? Ya mungkin kemarin mitos tentang menyusui.
Ya, mungkin kalau di desa saya contohnya mungkin kalau enggak makan banyak enggak akan keluar air susunya. Itu Bu Oke, Yanti. mitos. Baik, padahal sebenarnya bagaimana prosesnya Bu Aris? Prosesnya kalau setelah kemarin minggu pernah juga dengan Bu Yanti di Hombis dulu itu kan makanan tidak menjadi apa ya asupan pertama bagi seorang ibu untuk menyusui, tetapi karena apa ya banyaknya anak itu menyusup pada ibunya, jadi prosesnya setelah dikenyot terus itu si susunya bisa keluar terus Ibu. Mungkin seperti Oke, itu ya. Betul, jadi semakin sering disusukan, semakin sering bayi mengisap payudara ibu, maka pada saat itulah produksi ASI semakin banyak. Jadi, makanan yang dimakan oleh ibu dengan sekian banyak itu berguna untuk kesehatannya si ibu, ya, bukan untuk menghasilkan ASI. Karena ASI dikeluarkan lebih banyak kalau si bayi mengisap dari payudara ibu. Ya, mengisapnya bagaimana? Yang tadi yang disampaikan oleh Bu Ira, harus masuk lebih banyak mulut anak ke payudaranya, kemudian posisinya harus tegak lurus kata Ibu Welminje tadi. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin disampaikan? Yang masih diingat barangkali? Bagaimana dengan ibu bekerja? Ibu bekerja atau ibu jauh dari bayinya, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Saya Ibu, ASINya bisa diperah dan ditinggalkan di tempat Silakan, yang Ibu. aman atau di kulkas. ASINya bisa diperah, terus ditaruh di kulkas atau di tempat yang bersih, di gelas. Makasih Bu. Sip, ya, bisa diperah, kemudian disimpan dalam gelas, kemudian ditutup. Ya, bukan? Nanti siapa yang ada di rumah, apakah kakaknya atau neneknya atau suaminya, beliau-beliau inilah yang dimintakan untuk memberikan ASI kepada anaknya, bisa menggunakan cangkir atau menggunakan sendok. Sebaiknya menghindari menggunakan dot. Oke. Baik, satu orang lagi, ada lagi yang ingin disampaikan atau masih diingat? Ibu Yuli sepertinya mengagumi saya dari cara memandang saya di dalam layarnya begitu terkesima. Ya, ada yang ingin disampaikan? Yang lain? Baik, kalau nggak ada, artinya, oke, silakan Bu, silakan Ibu. Yang sempat diingat Ibu waktu Sherly. dengar video bahwa bayi yang diare harus tetap diberikan ASI. Oke, luar biasa, betul. Itu sering sekali terlupakan, ya bukan? Banyak anak yang diare kemudian dihentikan memberikan airnya, ASINya kah gitu. Karena apa? Khawatir nanti semakin banyak dia mengeluarkan cairan. Padahal sebenarnya pada saat diare lah anak itu membutuhkan lebih banyak ASI ya supaya menggantikan cairan yang tadi sudah keluar. Oke. Terima kasih Ibu Selvi. Ya, tiba-tiba terngiang-ngiang, kemudian muncul ketika mendengarkan yang lain berbicara. Biasanya begitu kan ya? Dengar yang lain baru, oh iya. Ada? Ada, Bu. Silakan Ibu. Mana itu tadi? Oh ya, silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu. Memang sangat anak yang bayi memang sangat butuh ASI Bu. ASI juga selain untuk ibu, untuk bayi, anak juga mamanya juga atau ibunya juga membutuhkan kalau ASI itu diisap oleh anaknya karena lewat anak ASI ibunya juga mengalami proses penyembuhan secara cepat Bu. Jadi bukan bayinya saja tetapi ibunya juga turut merasakan manfaat jikalau bayinya menyusui
berarti proses pemulihan bagi ibu juga akan secepat itu. Oke. Seperti Bagus. itu ya Bu. Ya, betul. Ya, jadi ketika menyusui manfaatnya itu tidak hanya untuk bayi saja, tetapi untuk keluarga juga, khususnya juga untuk ibu. Ya, Ya. hari ini kita akan belajar atau mengingat kembali manfaat ASI, manfaat IMD, manfaat ASI eksklusif atau ASI saja begitu ya. Nah, Ya. supaya apa? Supaya kita semakin kuat di dasarnya, dasar dalam memberikan makanan kepada anak-anak, kepada bayi-bayi kita. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi kita akan berbicara untuk bayi di atas 6 bulan, di atas 12 bulan akan berlanjut terus-terus seperti itu. Gitu ya. Nah, saya senang ya kalau Ibu tadi sudah mengingat apa yang sebelumnya kemarin sudah kita pelajari, karena hal yang sudah kita ketahui di 2 minggu lalu itu akan kita pakai lagi, ingatan itu, pengetahuan itu kita pakai lagi untuk materi yang masih berkaitan hari ini. Karena antara satu sesi dengan sesi yang lain itu berkaitan tetapi tidak lagi mengulang materi yang lama. Jadi akan lebih baik memang kalau mengikuti yang satu, misalnya hari ini, lebih baik mendengarkan dulu rekaman yang sebelumnya supaya bisa nyambung dengan yang sekarang. Artinya gini, sebelum kita berbicara tentang ASI perah, manfaat ASI, kemudian bahaya memberikan makanan lain selain dari ASI. Nah, kalau kita nggak tahu bagaimana cara menyusui yang baik, tadi yang sudah disampaikan, posisinya yang baik seperti apa, kemudian ketika anak sakit diare, demam, apa fungsi si ASI itu, kita belum juga paham. Nanti pada saat ini kita akan, gimana caranya kalau anaknya diare? Ada pertanyaan lagi muncul begitu. Tapi kalau kita sudah tahu dasarnya, oh ASI itu gunanya apa, kemudian mitos-mitos yang harus dipatah ya, atau disesuaikan dengan keilmuan gitu, kita tahu caranya. Misalnya tadi yang biasanya kolostrum dibuang, kita sudah tahu bahwa kolostrum itu ternyata mengandung vitamin A yang baik untuk bayi, kemudian mengandung antibodi untuk bayi, maka kita bisa mengadvokasi atau meminta atau membantu ibu-ibu yang lain supaya dia tidak membuang ASI pertamanya, kolostrum itu, dia memberikannya begitu. Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk kepada resiko-resiko dalam ketika kita tidak memberikan ASI kepada anak. Apakah slide-nya sudah terlihat? Iya. Oke, bagus. Sudah. Ini Sudah, Bu. bagus. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Nah, Ya. hari ini kita akan melanjutkan praktek pemberian makan pada bayi dan anak yang direkomendasikan yang masih berkaitan dengan menyusui. Ya, masih berkaitan dengan menyusui. Oke, kita akan lihat. Nah, tujuannya adalah nih ya, kita tahu pentingnya menyusui itu apa, resiko menyusuinya itu apa, resiko untuk bayi tadi yang sudah disampaikan, resiko untuk ibu, keluarga, bahkan masyarakat. Oke, nah sebenarnya ini saya ini dulu. Saya mute dulu, nanti kalau mau ada diskusi baru kita bicara ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau ibu-ibu yang sudah mengikuti pelatihan dengan saya di Gobi FFF atau di pelatihan basic 2 yang kita buat makan-makan itu. Nah, kalau ibu sudah mengikuti kegiatan itu bersama saya, materi ini harusnya sudah punya. Karena materi yang kita sampaikan itu selalu sama. Hanya karena kita perlu mengulang lagi karena bisa saja kita lupa, bukan? Jadi nanti kalau ibu-ibu pengen lihat lagi dengan detail, ada di dalam file yang pelatihan yang kedua. Ya, pelatihan kita yang bagian yang kedua. Yang ketika kita membuat makanan untuk 6 sampai
9 sampai 12, 12 sampai 24. Nah, materi ini ada pada saat pelatihan itu. Nanti dibuka lagi filenya ya. Tapi sekarang kita coba ingat-ingat lagi ya. Kita tadi sudah tahu tuh manfaat menyusui itu apa. ASI saja yang bisa diserap oleh bayi pada waktu usia 6 bulan pertama. Nanti saya akan bagikan juga apa yang saya dapatkan tadi pagi ketika saya ada mengikuti kelas online tentang IMD bersama dengan Dr. Utami Rusli dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi di Aceh. Nanti hari ini akan saya bagikan juga kepada ibu-ibu yang saya dapetin. Oke. Nah, ini tujuannya, supaya kita tahu resiko-resiko ketika kita tidak memberikan ASI kepada bayi. Oke, nah, yang pertama adalah resiko yang terjadi pada bayi kalau dia tidak mendapatkan ASI atau tidak disusui. Oke, yang pertama resiko kematiannya lebih besar. Ya, jadi saya itu lihat ya bahwa dalam beberapa hari ini saja ada 3 orang anak kita yang meninggal survival, gitu ya. Itu sebenarnya membuat sedih kita, gitu ya. Saya khususnya karena tujuan program survival itu kan untuk mengurangi kematian pada bayi ya, tapi malah itu yang terjadi. Jadi kayak apa ya? Kayaknya perlu lagi berusaha supaya lebih baik lagi di dalam pelayanan gitu ya. Meningkatkan resiko kematian. Karena apa? Karena bayi yang tidak diberi ASI, ya, tidak diberi ASI 14 kali lebih besar kemungkinannya meninggal, ya, dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan ASI saja, ya, selama 6 bulan pertama. Ya, kebayang kan? 14 kali lebih besar kemungkinannya untuk meninggal. Oke, yang kedua, resikonya. Ya, resiko yang kedua adalah susu formula tidak memiliki antibodi. Ya, di dalam susu formula itu tidak ada antibodi yang diperlukan oleh bayi. Sehingga formula itu tidak bisa melindungi bayi dari sakit. Nah, beda dengan ASI. ASI mulai dari ASI awal atau kolostrum sampai ASI eksklusif itu mengandung zat antibodi, zat kekebalan tubuh anak yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama. Ya, yang dibutuhkan bayi ada di dalam ASI itu. Artinya kalau bayi tidak diberikan ASI atau diberikan makanan minuman lain, misalnya nih formula atau air putih. Nah, formula atau air putih ini tadi kan tidak punya antibodi, jadi nggak akan bisa membuat tubuh anak semakin sehat. Berbeda dengan ASI yang di dalam ASI itu ada antibodinya. Nah, ada antibodinya. Yang berikutnya, formula ya, formula itu sulit diserap oleh usus bayi. Ya, sulit untuk diserap oleh usus bayi sehingga kalau misalnya anak dikasih formula biasanya begini. Nanti ibu-ibu bisa bandingkan dengan anak-anak di sekitar kita ya. Anak yang diberikan ASI biasanya lebih banyak pipis, buang air kecil dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan minuman lain. Apakah formula, apakah air putih, begitu. Cara melihatnya bagaimana kalau melihat bahwa anak itu punya kecukupan ASI atau mendapat ASI yang cukup? Yang pertama adalah dengan cara melihat berat badannya. Kalau anak ini berat badannya tidak naik atau naiknya sedikit tapi dia diberikan ASI saja, berarti masih kurang banyak. Jadi perlu diberikan lagi kayak gitu. Ya, tapi kalau berat badannya sudah naik sesuai dengan KBM, masih ingat kan KBM? Ya, kenaikan berat badan minimal, berarti dia mendapatkan ASI yang cukup. Oke, nah formula sulit untuk diserap oleh bayi, usus bayi, sehingga ya kalau bayi diberikan makanan dan minuman lain, ya anak ini biasanya akan lebih sering sakit. Ya,
sakit diare, flu, sering demam, dan lain-lain. Karena apa? Karena di dalam usus bayi itu, usus bayi akan dipaksa untuk menyerap bahan makanan lain yang tadi yang susah. Maksudnya gini, kalau ASI diminum, serap, karena mudah diserap, oke, sisanya dibuang. Oke. Kemudian masuk ASI lagi, serap, kemudian dibuang. Tapi kalau misalnya formula atau makan, kasih ke anak, ini usus bayi ini nih, dia berjuang dulu untuk menyerap. Berjuang seberjuang-berjuangnya karena susah, bukan? Ya, karena ingat tadi prinsip si usus bayi tadi, usus bayi hanya bisa menyerap ASI. Artinya kalau diberikan makanan dan minuman lain, butuh perjuangan berat untuk menyelesaikan itu, untuk menyerap itu. Akhirnya apa? Bisa saja itu lambung bayi jadi luka. Karena apa? Karena tadi dia dipaksa untuk menyerap sesuatu yang sebenarnya sulit untuk diserap. Begitu. Nah, kalau sudah luka misalnya yang di dalam, apa yang terjadi? Anaknya bisa demam, bisa infeksi, bukan? Kita aja misalnya ada luka di tangan, di kaki, itu bisa menyebabkan demam, infeksi soalnya. Gitu ya. Dan karena memang formula itu bukan makanan yang sempurna untuk bayi. Makanan yang sempurna untuk bayi di bawah 6 bulan adalah ASI saja. Ya, begitu. Nah, kalau anak yang sering diberikan formula, nah harus dilihat lagi, bukan airnya bersih nggak, wadahnya, airnya aman nggak? Karena nanti kalau misalnya airnya nggak aman, dicampur lagi dengan formula, kemudian di dalam formula itu karena kotor tadi wadahnya atau airnya, bisa menyebabkan diare ke anak. Jadi panjang ceritanya. Jadi daripada repot buat anak menjadi lebih sakit, udah kasih aja ASI. Bukan? Nah, berikutnya adalah anak-anak akan lebih mudah terkena infeksi saluran pernapasan, ISPA. Oke. Berikutnya lagi apa? Resiko kekurangan gizi yang lebih besar. Betul. Karena apa? ASI bukan makanan, ASI satu-satunya makanan bayi. Kalau tidak diberikan makanan yang sesungguhnya kepada bayi, artinya dia akan kekurangan nutrisi. Ya bukan? Apalagi bayinya bayi-bayi muda. Saya sangat bersyukur ya dengan adanya gereja-gereja yang melayani anak mulai dari ibu hamil ya. Jadi saat ini anak-anak yang BBLR pun ya, berat badan lahirnya rendah, bisa menangani anak yang BBLR dengan hanya memberikan ASI dan sering memeluk si anak. Metode kanguru. Ya bukan? Di wilayah Sumba itu sudah banyak terjadi. Jadi tidak diragukan lagi wilayah Sumba dalam menangani anak yang BBLR. Wilayah Soe, Kupang dan sekitarnya kita sudah punya banyak pengalaman tentang manfaatnya ASI ini, walaupun anak ini mengalami berat badan lahir rendah. Berat badannya bisa 1,6, 1,7, 1,9. Ya bukan? Dengan memberikan ASI yang cukup, anak itu bisa tumbuh dengan baik. Ya. Nah, wilayah timur memang saya belum punya informasi karena saya jarang atau belum banyak berinteraksi dengan wilayah Sulawesi Utara, Manado, Sangir, Papua, tapi saya percaya di sana juga itu terjadi. Karena apa? Karena gereja kita bergerak di sana, berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang mulai dari hamil sampai usia 5 tahun. Oke? Ya, resiko kekurangan gizi. Karena apa yang tadi? Kalau anaknya sudah diberikan makanan yang lain, ya, kemudian anaknya jadi sakit, anak sakit tidak akan bisa makan seperti ketika dia sehat. Dia akan sulit makan. Sementara pada saat sakit dia memerlukan nutrisi yang lebih banyak untuk penyembuhannya. Begitu. Ya. Nah, kemudian lagi tumbuh kembang tidak maksimal. Ya, terjadi gangguan pertumbuhan.
Di buku pink, di buku KIA-nya berat badannya tidak naik. Karena memang itu bukan makanannya. Kalau mau memberikan makanan kepada bayi, tunggu dia 6 bulan. Nanti di 6 bulan mulailah memberikan makanan tambahan, makanan pendamping dengan 4 bintang yang sudah kita pelajari. Gitu ya. Kalau tidak menyusui apalagi yang terjadi, bisa menyebabkan anak-anak stunting. Nah, kita sudah belajar kenapa stunting ini begitu digencar-gencarkan. Karena selain fisiknya, tubuhnya juga tidak berkembang, kognitifnya juga tidak berkembang. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Dilihat nanti materi kita pada waktu awal-awal kita membuka kelas. Ya, apa hubungan nutrisi dengan perkembangan sel otak? Begitu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bayinya atau anaknya jadi kurus. Kemudian ada penyakit menular seperti diare dan juga pneumonia. Nah, ini adalah resiko yang terjadi pada bayi. Banyak sekali resiko yang terjadi kalau anak-anak kita tidak diberikan ASI. Oke. Nah, kemudian lebih besar kemungkinan mengalami kelebihan berat badan. Oke. Jadi anak-anak yang kurus sekali itu tidak baik. Kemudian anak yang gemuk sekali itu pun tidak baik. Dia harus sesuai dengan grafik pertumbuhannya. Satu-satunya bisa dilihat mungkin bersama dengan orang tua adalah menggunakan buku pink. Pastikan anak-anak itu berada di KMS yang berwarna hijau. Oke. Nah, pada usia selanjutnya nanti ya di usia yang lebih tua dia akan lebih mudah terserang penyakit generatif. Penyakit-penyakit yang tidak menular. Misalnya hipertensi, kemudian sakit tulang, gigi keropos, asma, dan lain-lain. Jadi, kalau tidak memberikan ASI di awal kehidupannya, artinya menabung sesuatu yang tidak baik untuk anak. Jadi, masihkah berpikir untuk tidak memberikan ASI? Ya, oke. Ini untuk bayi. Kita lihat untuk ibu bagaimana. Nah, berikutnya untuk ibunya jadi lebih mudah hamil. Oke, nanti saya akan tambahkan di bawah resiko-resiko pada ibu yang saya dapatkan baru pagi tadi yang saya akan bagikan kepada ibu-ibu. Ya. Kemudian selain meningkatkan lebih mudah hamil, ya, yang berikutnya adalah membuat ibu jadi anemia. Bisa menyebabkan anak anemia. Karena apa? Nah, biasanya pada saat persalinan ibu kan ada yang mengalami perdarahan. Kalau dilakukan IMD, masih ingat kan IMD? Kaki anak akan memijat perut ibu sehingga mendorong untuk pengeluaran plasenta segera selesai. Ya kan? Nah, itu tujuannya ke sana. Jadi kaki bayi itu kayak menendang-nendang kecil itu perut si ibu. Oke. Kemudian mengganggu ikatan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Ya, jadi yang tadi dikatakan oleh Ibu Ira bahwa ketika menyusui itu wajah ibu ini menghadap ke anaknya. Ya, menghadap ke anaknya dan sebenarnya diajak bicara, ajak komunikasi. Apa gunanya komunikasi? Nah, di materi kita yang pertama itu sudah kita bahas tentang itu. Oke. Berikutnya lagi apa? Ya, resiko terjadinya kanker rahim dan kanker payudara kepada ibu. Ya, jadi ini nih resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Sebenarnya pemberian ASI ini adalah untuk menyelamatkan jiwa bayi. Bahkan sebenarnya bukan hanya bayi, tapi ibu juga. Dan ASI itu merupakan makanan sempurna. Sempurna, cukup, pas, mudah diserap oleh usus bayi, ya. Paling tidak 6 bulan pertama kehidupannya. Karena setelah 6 bulan, seiring dengan perjalanan usianya, si anak ini sudah membutuhkan asupan nutrisi lain. Karena dari ASI saja sudah nggak cukup. Walaupun ibu ASInya melimpah ruah, tapi si anak membutuhkan asupan nutrisi lain. Makanya pada saat 6 bulan, tetap harus diberikan MPASI yang seimbang. Jadi tidak hanya air putih saja ditambahin,
atau ditambahin bubur putih saja, tidak. Tapi mulai pengenalan makanan 4 bintang kepada anak sejak usia 6 bulan. Oke, nah pastikan selalu bersih ya. Dan tadi sudah dibahas di atas ya. Oke. ASI itu mudah ditelan dan gizinya bisa diserap dengan baik. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi di atas. Saya nanti akan detailkan di bawah. Oke, nah ini pentingnya pemberian ASI lagi kepada ibu. Yang pertama, pemberian ASI 98% efektif sebagai metode kontrasepsi selama 6 bulan. Tetapi ada catatannya. Tidak hanya berikan ASI sebentar selesai. Kemudian nanti lagi atau dijatah anaknya menyusui 3 kali. Bukan. Tetapi ibu menyusui sesering mungkin. Bagaimana caranya mengukur sesering mungkin ini? Ya kan? Nah, setidaknya sekali 2 jam. Menyusuilah ibu sekali dalam 2 jam dan waktunya kalau bisa lebih dari 20 menit, 30 menit. Karena apa? Bayi kalau ibu mau bayinya terlihat agak montok begitu, hanya dengan diberikan ASI maka susui lebih lama. Karena apa? ASI awal mengandung air dan mineral. Ya bukan? Kemudian ASI akhir ya itu banyak mengandung lemak. Kita sendiri kalau mau gemuk makanlah yang banyak. Iya bukan? Karena minum air putih saja atau minum sayuran saja itu tidak akan membuat kita gemuk. Kecuali di dalam sayurannya kasih tumis, masukkan lagi di dalam daging, masukkan ini dan itu bisa membuat gemuk. Ya. Nah, kalau anak kita mau lebih berisi, maka sekali menyusui itu pastikan menyusuinya lebih lama. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan, memberikan ASI mengurangi resiko perdarahan. Kemudian bayi yang disusukan setelah lahir itu akan merangsang produksi air susu selanjutnya. Begitu. Ya, tadi pagi dikatakan begini. Sebenarnya yang penting pada saat melakukan inisiasi menyusu dini ya atau kontak kulit antara ibu dan bayi pada saat melahirkan itu bukan untuk bayinya menyusui. Bukan itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah supaya ada kontak kulit antara ibu dan bayi, kemudian ketika anak mulai menyusui kepada payudara ibu, disitulah produksi ASI mulai dirangsang. Jadi bisa saja pada saat disusukan atau ditempelkan di dada ibu, ASI-nya tidak keluar. Tidak apa-apa. Tapi pastikan bayinya tetap menyusu. Karena apa? Menyusui itulah yang penting. Prosesnya itulah yang penting. Proses itulah yang akan merangsang pengeluaran ASI ibu untuk selanjutnya. Begitu. Ya. Pemberian ASI itu irit, ya, tidak perlu keluarkan dana. Bukan persoalan bahwa oh ini si Yanti ini hitungan untuk anak, bukan. Ya, itu adalah alasan yang kesekian, ya. Tapi kita bayangin orang-orang yang kita layani itu adalah orang-orang yang kurang mampu. Bahkan sebenarnya maaf 1000 kali maaf, yang kita layani itu adalah orang-orang yang sangat miskin. Kalau mereka tidak miskin, mereka tidak akan ada di dalam pelayanan, bukan? Jadi kalau misalnya ini anak harus diberikan formula mahal, airnya kita tidak tahu bagaimana, belum lagi harus nanti punya termos untuk membuat minumannya, belum lagi tidak bisa diserap oleh bayi yang mahal ini. Ya, formula sudah dibeli mahal, butuh termos, butuh gelas, butuh steril tadi dibilang. Nah, terus kasihkan ke bayi, bayinya pun tidak bisa menyerap dengan baik, rasanya seperti melakukan sesuatu yang susah tapi manfaatnya kurang. Sementara kalau memberikan ASI, udah bayinya minta ASI, berikan saja. Nggak ada ibu yang mengatakan bahwa kamu harus bayar dulu 10.000 baru menyusu dengan saya. Nggak ada kan ya Bu? Nah, jadi akan lebih mudah atau lebih irit untuk keluarga menabung.
Ya, jadi bisa disiapkan itu biaya yang tadi untuk mungkin direncanakan untuk beli formula, bisa untuk biaya kesehatan, bisa biaya beli baju anak, bisa biaya sekolahnya, nabung dan lain-lain. Ya, memberikan ASI menciptakan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Oke, ini sudah saya sampaikan di atas. Oke. Nah, ini ya. Keluarga harus mendukung ibu menyusui. Apakah saat ini ibu tinggal dengan mertua, suami, ya atau siapapun? Harusnya sih keluarga itu mendukung, karena semakin didukung maka semakin sehat antara ibu dan bayi tersebut. Kalau sudah sehat, nggak perlu lagi biaya untuk berobat, nggak perlu lagi biaya untuk membeli yang lain-lain. Ya, kemudian nggak ada lagi biaya susu untuk susu formula dan lain-lain. Ya, apalagi ya, kadang-kadang kalau dulu saya lihat itu banyak ibu-ibu yang bangga ketika membawa anak ke posyandu disertai dengan susu yang mahal. Ya, bersyukur di wilayah-wilayah kita, dampingannya kita itu sudah tidak terjadi. Ya, bahkan membawa formula ke posyandu, ke PPA, yang ada juga mereka malu. Karena nggak zamannya lagi. Sekarang sudah zaman teknologi, zaman penelitian gitu ya. Orang sudah tahu bahwa ASI itu adalah yang terbaik. Dan kalau masih ada yang demikian, artinya tugas kita untuk mungkin memotivasi, memberitahu ya bahwa ASI itu adalah yang terbaik untuk bayi. Ya, hemat waktu juga. Nggak harus bangun malam-malam, ambil termos, masak dulu atau hangatin dulu kalau nggak ada air panas, segala macamnya. Jadi tinggal aja anaknya minta ASI, langsung berikan saat itu. Gitu ya. Nah, untuk bangsa dan masyarakat sudah jelas lah ya. Jadi negara ini nggak harus mengeluarkan uang untuk biaya asuransi lah, kemudian biaya asuransi kesehatan dan lain-lain. Jadi dana itu bisa digunakan pemerintah kita untuk ya yang mungkin lebih membutuhkan lah ya. Ya, kalau masih bisa dicegah ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi pagi yang saya dapatkan. Lebih detail bukan? Nah, ini tadi pagi dan buat saya ini seperti merefresh apa yang saya kita selama ini diskusikan sama-sama ya. Resiko memberikan formula kepada bayi. Ya, yang pertama itu adalah anak-anak atau bayi yang diberikan formula itu resiko lebih besar untuk sakit dan dirawat di rumah sakit. Oke, ini penelitiannya ada di sini di bawahnya. Oke, karena apa? Mencret. Anak lebih sering mencret kalau diberikan makanan, kalau diberikan formula. Oke, yang berikutnya adalah resiko terjadi radang telinga lebih 50% lebih sering. Ya, kemudian radang paru-paru 16,7% lebih sering. Artinya kalau ada anak yang ini nih, ada 2 anak, 1 anak diberikan formula, ya, 1 anak diberikan ASI saja. Nah, yang diberikan formula itu 16 kali kemungkinannya dia terkena radang paru-paru dibandingkan anak ini. Kalau anak yang diberikan formula misalnya 1 kali, maka si anak yang tadi ini dikalikan sajalah 16 kali dia kenanya, 16,7 kali. Kalau anak yang diberikan formula diberikan ASI saja ini 2 kali, bisa dihitung di sini berapa kali. Ya, sekitar 33 kali dia kena radang paru-paru. Gitu. Nah, yang kemudian adalah infeksi lain karena formula itu bisa saja terkontaminasi bakteri di dalamnya. Oke, itu yang pertama. Yang resiko yang berikutnya lagi adalah alergi dan asma. Karena apa? Susu sapi itu mengandung alergik protokolis. Begitu. Jadi dia bisa saja membuat anak menjadi alergi. Ya. Kemudian yang kedua itu anak itu bisa memiliki resiko 40-50% lebih sering mengalami asma. IQ-nya lebih rendah anak-anak yang diberikan formula dibandingkan yang ASI.
Oke, penyakit menahun tadi sudah dibahas di atas. Ada kurang gizi, ada diabetes, hipertensi, penyakit jantung, obesitas, kanker anak, terutama pada kanker darah atau leukemia. Ya, begitu banyaknya resiko Bapak Ibu kalau kita memberikan formula kepada bayi. Nah, kemudian kematian mendadak. Ya. Nah, saya melihat ya beberapa waktu ini anak-anak kita itu dia lahir dengan sehat, berat badannya bagus, berat badannya 3,2, 3,0, tiba-tiba 3 hari kemudian meninggal. Kemudian seminggu ada info Bu Yanti anak meninggal. Padahal kalau lihat dari kronologisnya baik-baik saja. Nah, ini mungkin akan menjadi masukan kepada kita dalam melakukan kunjungan rumah, ya, perlu mencari tahu, ya, apakah mereka benar-benar memberikan ASI kepada anak atau hanya karena kita mereka menyembunyikan informasi itu, bukan untuk curiga, tapi untuk memastikan bahwa anak-anak yang kita layani itu, ya, semuanya sehat. Dan satu lagi, penelitian jangka panjang. Ini tadi menarik sekali. Kalau dulu kan saya sudah pernah bilang kepada ibu-ibu bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa anak yang diberikan anak yang tidak diberikan formula atau diberikan ASI saja pada usia 8 tahun, ya, akan terlihat bagaimana karakternya, berbeda karakter antara yang diberikan formula dengan ASI eksklusif. Nah, hari ini tadi, pagi tadi, ya, saya dapat informasi lagi ya, yang penelitiannya dilakukan tahun 2014 bahwa anak yang diberikan formula, ya, diberikan formula mengalami kesehatan mental pada anak dan remaja. Dia diukur 14 tahun kemudian, diikutin progresnya gitu. Nah, di usia 14 tahun itu ditemukan bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan ASI atau anak-anak yang diberikan formula mengalami kesehatan mental di usia 14 tahun. Oke, jadi tidak sekarang saja hasilnya. Mungkin sekarang yang kita bisa lihat, oke, anaknya mencret, atau ISPA, atau alergi, atau kurang gizi, itu barangkali yang bisa kita lihat saat ini yang terjadi. Tapi di 14 tahun kemudian kita bisa lihat kesehatan mentalnya akan terganggu. Menarik diri, gelisah, kecemasan, kemudian agresif, suka bertengkar, segala macamnya. Ya, jadi bersyukur nih di pelayanan kita memulai sejak dini, ya, dan mengakhirinya dengan baik. Artinya apa yang kita tanamkan sekarang kepada anak-anak kita itu merupakan fondasi untuk dia di masa selanjutnya. Itu resiko-resiko yang terjadi dalam memberikan formula kepada bayi. Nah, apa resiko yang terjadi kalau ibunya minum formula? Jadi sama. Tidak hanya bayi, ibu yang minum formula pun ada resikonya. Ya, padahal selama ini oke, ibunya minum aja formula, bayinya saja kasih ASI saja, gitu ya Bu. Nah, tapi tadi pagi itu dapat informasi baru lagi bahwa ya ibu yang minum formula pun ya mempunyai resiko juga, resiko kanker payudara, ya, resiko kanker indung telur, resiko kanker rahim, beresiko kencing manis, keropos tulangnya, rematik, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, lebih cepat hamil lagi, kegemukan, depresi, penelantaran anak dan menyiksa anak, dan lain-lain. Ya, ini resiko yang terjadi kepada ibu. Jadi tidak hanya kepada anak. Resiko memberikan formula pun didapatkan kepada ibu kalau ibu tersebut minum formula. Jadi kalau misalnya minum itu beresiko, kenapa harus diminum? Apakah tidak lebih baik bahwa kita itu makan atau minum sesuatu yang memang sudah direkomendasikan dan tidak memiliki resiko? Ya. Nah, tadi juga disampaikan ini nih. Ya. Di dalam ASI itu mengandung yang namanya zat anti kanker.
ya, zat anti kanker. Ya. Nah, sehingga tadi disampaikan juga, ditekankan bahwa di dalam ASI itu ya ada zat-zat yang bisa membunuh sel-sel tumor yang ada di dalam sel-sel tumor kalau misalnya di dalam tubuh kita itu ada. Jadi daya tahan tubuhnya itu akan lebih besar. Oke. Nah, ini jurnal-jurnalnya, penelitian-penelitiannya nanti ibu-ibu bisa lihat apa yang dikatakan detail di sana. Tetapi pada dasarnya ASI memiliki zat anti kanker. Ya, berikutnya lagi, nih, tadi ini sudah, ya, ini juga sudah. Kalau campuran juga beresiko. Jadi kalau diberikan ASI, berikan juga formula lain, sama saja, dia tetap memberikan resiko kepada anak. Ya, jadi sebisa mungkin berikanlah kalau ASI ya ASI. Kemudian nanti pada usia 6 bulan barulah mulai memberikan makanan pendamping ASI seperti yang sudah kita pelajari sesuai dengan kelompok usianya. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah rekomendasi pemberian ASI. Lakukan IMD. Ya, lakukan IMD. Nah, kenapa harus melakukan IMD? Ini dia. Manfaat IMD itu banyak. Mempertahankan kehangatan bayi. Karena apa? Tubuh ibu yang baru melahirkan memiliki panas lebih tinggi dibandingkan dengan tubuh ibu yang tidak melahirkan. Misalnya saya melahirkan, kemudian Ibu Yuli tidak melahirkan. Nah, suhu tubuh saya lebih tinggi dari Ibu Yuli. Sama, ketika Ibu Yuli melahirkan, nanti Ibu Ira tidak melahirkan, suhu tubuh Ibu Yuli lebih tinggi daripada suhu tubuh Ibu Ira. Jadi artinya suhu tubuh ibu yang melahirkan lebih tinggi daripada yang tidak melahirkan. Jadi kalau anak butuh kehangatan, maka dekaplah anak. Lakukanlah IMD. Karena apa? Tubuh ibu dengan tubuh bayi yang tadi ketika disatukan melalui kontak kulit, maka nanti akan saling mentransfer panas. Panas ibu dipindahkan ke tubuh si anak. Begitu. Ya, jadi anak nggak akan kedinginan. Ya. Nah, detak jantung dan pernapasan lebih stabil. Oke. Dan nantinya ASI-nya akan lebih baik keluar. Maksudnya lebih berhasil dalam proses ASI eksklusifnya. Oke. Lebih jarang dan lebih sering-sering sebentar saja dia menangis. Beda dengan anak yang tidak dilakukan IMD, dia akan lebih sering nangis. Bahkan lagi kalau dia tidak diberikan ASI saja, tidak diberikan ASI eksklusif, nangisnya akan semakin rewel. Gitu ya. Bonding ibu atau ikatan ibu, bayi dan ayah lebih baik. Karena sebenarnya di dalam proses IMD ini adalah peran 3 orang. Ayah, ibu, dan juga bayi. Cuman belakangan ini kita lihat bahwa peran IMD ini dilakukan memang oleh 3 orang, ya, yang kita dampingin, ibu, bayi, dan implementer. Suaminya di mana? Suaminya sepertinya disuruh tunggu di luar, ya bukan? Padahal baiknya adalah libatkan suami di sana, gitu. Nah, kemudian pada saat menyusui, pada saat melakukan IMD dan ingin menyusui, si bayi itu akan mengambil karena dia akan menjilat-jilat payudara ibu terlebih dahulu sebelum menyusui. Ya, dia membasahi puting ibu dulu sebelum menyusui. Dan pada saat itulah dia ambil itu bakteri-bakteri baik yang ada di payudara ibu dan itu diambil untuk dirinya sendiri sebagai modal untuk dia, kekebalan dia. Ya. Nah, sehingga anak pun bebas dari sakit. Dia lebih punya pertahanan tubuh karena dia sudah punya bakteri baik itu. Dan kemudian merangsang produksi ASI karena ibu senang ketika dia menyusui, maka ambang rasa sakitnya itu tuh berkurang. Beda kalau tidak diberikan dilakukan IMD, rasa sakitnya itu akan lebih terasa. Karena apa? Konsentrasi ibu akan ke sakitnya, bukan lagi ke bayinya. Tapi kalau ibunya
menggenggam bayinya, dia akan konsentrasi dengan bayinya, tidak dengan rasa sakit yang dia punya. Kira-kira begitu. Ya, ini tadi yang disampaikan juga, ya. Resiko kematian bayi di 28 hari pertama kehidupannya meningkat 33% apabila anak mulai disusui sejak usia 2 jam. Ya, resiko kematiannya lebih besar ya kalau bayi tersebut disusui sekitar setelah kelahiran 2 jam. Berarti bagaimana dong Yanti? Artinya harus kurang dari 2 jam sudah harus disusui. Jadi jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu 2 jam atau nanti saja atau letakkan dulu anaknya di dalam lampin segala macam. Tempelkan aja di dada, kemudian selimutin anak itu bersama dengan ibunya. Begitulah IMD. Ya. Nah, bayi yang mulai disusui setelah lebih dari 1 hari, artinya misalnya hari ini melahirkan, besok baru disusui, maka resiko kematiannya 2 kali lipat lebih tinggi. Ya, kematian bayi, kita tahu bahwa bayi kita ini sangat beresiko, bukan? Oke. Nah, kembali lagi. Jadi itu tentang pentingnya IMD. Jadi untuk kita, apakah sekarang kita dalam pelayanan melayani ibu-ibu hamil, apakah melayani keluarga, ya tetangga, sarankan kepada mereka untuk melakukan IMD. Tapi ya supaya mereka terima apa yang harus kita lakukan, informasikan ke mereka manfaat IMD apa, manfaat ASI eksklusif apa. Ya bukan, bahayanya kalau tidak dilakukan IMD apa, bahayanya kalau tidak diberikan ASI itu apa. Jadi mereka-mereka ini bisa memilih, dia mau memberikan ASI atau tidak memberikan ASI, dia sudah tahu resikonya. Oh, saya nanti memberikan ASI kepada anak saya, maka anak saya akan sehat. Ya, saya akan memberikan formula kepada anak saya, berarti saya harus bisa menerima konsekuensi kalau anak saya ini akan sering sakit, sering diare, dan lain-lain. Setidaknya plus minusnya sudah kita sampaikan ke mereka. Ya, nah itu untuk IMD. ASI eksklusif, tidak ada makanan dan minuman lain selain ASI mulai 0 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena ASI saja sudah cukup. ASI saja sudah cukup dan hanya ASI yang bisa diserap oleh usus bayi dalam waktu 6 bulan. Di anak-anak kita masih sangat rendah. ASI eksklusifnya masih sekitar 57%. Artinya dari 100 anak yang kita layani, setengah diantaranya sudah diberikan makan sebelum 6 bulan. Oke. Nah, apalagi anak-anak di sekitar kita, di rumah barangkali. Ya, kalau misalnya sudah terlanjur diberikan makanan atau minuman misalnya usia 2 bulan, kembalikan saja dia ASI lagi. Gitu ya. Sering menyusui siang dan malam, menyusui ketika bayi meminta, kemudian biarkan bayi melepaskan sendiri ketika dia disusui. Jadi ada ibu-ibu tuh yang menyusui, lepaskan aja, dipaksa anaknya terlepas kayak gitu dari payudaranya. Padahal sebenarnya biarkan aja anak itu melepaskan sendiri. Oke. Nah, apalagi rekomendasinya? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ira dan juga Ibu Elminje. Posisi dan pelekatannya harus baik. Posisi itu menyangkut tentang tadi kepala dan bokong dan menempel ke perut ibu. Sedangkan kalau pelekatan yang mulut anak mencaplok, ya, mencaplok sebagian besar dari payudara ibu. Oke, teruskan memberikan ASI sampai 2 tahun. Ya, bahkan ketika dia sakit. Nah, ibu perlu makan dan minum lebih banyak, bukan untuk mengeluarkan ASI-nya, tapi untuk kesehatan ibunya dan supaya dia lebih kuat untuk menyusui. Ya, makan dan minum untuk menghilangkan rasa haus dan hindari memberikan ASI perah dengan botol. Kalau bisa, gunakanlah cangkir atau sendok. Ya. Begitu ibu-ibu, ini jadwalnya sudah tahu lah ya. Ya.
Artinya gini, ibu hamil perlu dipersiapkan untuk melakukan IMD. Jadi, kalau kita menyampaikan IMD kepada ibu-ibu anaknya sudah lahir, rasanya sudah nggak ada gunanya saat ini. Gitu. Karena apa? Sudah sempat lahir anaknya, gitu ya. Tapi kalau ibu masih hamil, kita menyampaikan tentang IMD, waktunya sangat pas. Jadi dia bisa mempersiapkan diri gitu ya, sebelum nanti di persalinan. Sama menyampaikan tentang menyampaikan tentang ASI eksklusif. Kalau anak sudah berusia 6 bulan, udah nggak ada rasanya gunanya, hanya pengetahuannya saja. Karena anaknya sudah waktunya untuk diberikan makanan pendamping ASI. Ya bukan? Jadi ya, berikan informasi sebelum ibu menjalaninya. Jadi ada waktu persiapan. Ya, itu. Oke. Berikutnya apa lagi? Ini nih, perlu dilihat lagi posisi pelekatannya. Jadi masalah-masalah yang terjadi pada saat menyusui ya, biasanya terjadi karena posisi dan pelekatan anak dalam menyusui tidak baik. Yang tadi contohnya menyusui di puting saja. Ya, atau tidak lurus. Anaknya melihat kemana, ibunya melihat kemana. Seperti itu. Ya, jadi tegak lurus. Oke, pastikan anak-anak mendapatkan ASI sampai 6 bulan. Ya, ASI saja sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan, harus diberikan MPASI yang seimbang. Ya, MPASI yang seimbang, MPASI yang makanan dengan 4 bintang. Kita sudah tahu itu ya, makanan 4 bintang, gitu. Ya, dengan tekstur yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran usianya. Ya, 6 bulan bagaimana, 6 sampai 9 bulan bagaimana, 9 sampai 12 bulan bagaimana bentuk makanannya. Karena berbeda-beda. Oke, ini dia. Ya, kalau sakit bawa ke petugas kesehatan. Jangan menunda-nunda anak dibawa ke petugas kesehatan kalau anaknya lagi sakit. Ya, beberapa waktu lalu ada yang bilang ke saya gini, Bu, ada ibu hamil yang mengalami gizi buruk, tapi dia nggak punya uang untuk berobat. Bagaimana, Bu? Lah, boleh nggak dana yang survival itu bisa digunakan untuk biaya melahirkan, untuk biaya pemeriksaan kehamilan si ibu sampai dia melahirkan? Ya, harusnya yang seperti itu tidak perlu ditanyakan lagi. Ya, tentu saja bisa. Apapun yang kita punya, ya kita berikan kepada orang-orang ini daripada menyimpan dana terus kemudian nanti anaknya meninggal bagaimana atau ibunya meninggal bagaimana, ya. Dan kalau ragu seperti itu ibu bisa tanyakan ke saya, ibu bisa tanya ke ibu bapak PF begitu ya, bagaimana jalan keluarnya. Jangan dipendam. Artinya setiap anak yang sakit kemudian ibu yang sakit, kalau misalnya ibu ragu harus bagaimana, tanyakan supaya anak-anak kita mendapatkan pertolongan dengan segera. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya meninggal. Yang paling parah adalah meninggal. Gitu ya. Nah, kemudian sudah bisa menyampaikan tentang keluarga berencana. Pakailah KB, Bu. Gitu ya. Ya sudah waktunya pakai KB. Supaya ibunya lebih siap lagi nanti. Misalnya berencana untuk punya anak 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dia sudah lebih siap. Ya, dan kita harus menyampaikan pentingnya pengukuran setiap bulannya untuk mengidentifikasi anaknya tumbuh sesuai usianya apa enggak, mengalami gangguan pertumbuhan apa enggak. Ya, kalau ada kira-kira nih gejala-gejala mengalami gangguan pertumbuhan, maka kita bisa mengintervensinya. Ya. Dan kalau sakit, bawa ke fasilitas kesehatan. Jangan disimpan-simpan itu anak di rumah sakit. Oke, itu ibu-ibu yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Ya, silahkan kalau ada yang ingin ibu tanyakan, ibu konfirmasi atau ingin dibagikan pengalaman mungkin yang ditemuin di wilayah masing-masing, dipersilahkan. Oke, saya stop share.
Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bu. Biar saya buka awal, Bu. Oke, mangga. Silakan Bu Ira. Ada satu dulu pengalaman pribadi ya dulu tentang menyusui ini, karena dulu nggak ada PPA dan zaman dulu ibu-ibu ini mau merawat body gini Bu, biar apa? Jadi resikonya fatal. Saya sudah rasakan sendiri. Anak saya 3 menyusui hanya sampai 3 bulan karena prinsip saya itu tadilah menjaga body itu aja dulu, saya nggak mau bohong ya, karena biar jadi ibu-ibu kece gitu. Jadi malu kalau apa ya keluar menyusui. Jadi 3 bulan, 3 anak-anak saya ini hanya 3 bulan menyusui. Dengan alasan berarti saya bisa katakan sekarang saya adalah ibu yang pemalas. Saya itu bisa cepat dengan pelajaran yang begini. Resikonya apa, Bu? Saya sudah terima sendiri adalah kanker rahim. Ya. Akhirnya itulah saya menderita kanker rahim akibat dari kebodohan saya. Jadi mungkin karena nggak ada pengalaman yang kayak gini dulu ya, tapi bersyukur sekarang saya bisa menyampaikan ke anak-anak saudara bahwa itu jangan dibatasi. Ya, itu pengalaman pribadi. Yang kedua ini barusan, Bu. Warga jemaat. Dia anaknya ini masih belum 1 tahun dan ibu ini juga masih dalam rumah sakit. Dia anaknya masih belum 1 tahun, tapi si ibu sudah hamil lagi. Posisi ibu hamil, dia masih menyusui anaknya. Jadi akhirnya apa yang terjadi adalah kanker payudara. Jadi beberapa hari yang lalu, si ibu sudah diangkat payudaranya sebelah karena nggak bisa diselamatkan lagi karena udah bernanah di dalam. Tapi kata dokter itulah akibatnya karena menyusui selagi dia hamil. Maunya tadi pas udah tahu hamil si anak nggak boleh menyusui lagi. Itulah pengetahuan awam lagi ya sama masyarakat sehingga mereka tidak tahu apa risikonya. Mungkin mereka pikir tadi hamil sambil menyusui itu nggak masalah. Jadi dengan ada pelajaran ini Bu, saya bersyukur sekali dan saya akan bisa sosialisasikan ke orang tua. Itu dulu kesaksian dari saya, karena saya nggak bisa masuk lagi bagaimana cara saya praktekkan ini pelajaran karena kami tidak ada survival, karena kami ada di home base. Itu aja Bu. Baik, terima kasih Bu Ira atas sharingnya ya. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang harus disesali yang sudah terjadi, ya kan ya Bu? Karena segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Nah, ketika kita sekarang sudah punya pengalaman, jadi ini waktunya tidak lagi untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa membagi dengan orang lain, begitu. Atau nanti untuk anak cucu kita, gitu ya, kita bagikan informasi ini. Tapi memang ilmu itu selalu bertambah dan berubah. Ya kan? Tadi juga saya baru dapat ilmu baru Bu Ira. Kalau dulu itu tahun 2000 sebelum tahun 2017 sebelum tahun 2017 anak itu dilakukan IMD itu di perut ibu, itu langsung ditempelkan di perut ibu dan melakukan IMD. Tujuannya adalah melakukan IMD, melakukan inisiasi menyusui segera. Itu tujuannya. Tetapi tadi saya dapat ilmu yang baru, di-refresh lagi bahwa di tahun 2017 itu dikeluarkan bahwa manfaat ketika melahirkan itu ada 2. Yang pertama adalah kontak kulit. Jadi ketika ditempelkan di dada, itu tujuannya yang pertama adalah untuk kontak kulit. Gitu ya. Supaya ada keseimbangan panas antara bayi dan ibu, gitu ya, menjaga kehangatan bayi dan ibu, ikatan kasih sayang antara bayi dan ibu. Kemudian adalah IMD-nya sendiri. Gitu, inisiasi menyusunya sendiri. Dengan alasan apa? Karena semakin segera dia merangsang untuk dimulai menyusui, maka itu akan berpengaruh nantinya pada pemberian ASI selanjutnya. Akan lebih mudah dia menyusui di waktu selanjutnya. Itu tujuannya ternyata. Gitu ya. Nah, terima kasih untuk sharingnya Bu. Ya, pengalaman masa lalu itu adalah pelajaran untuk kita.
mungkin bukan untuk diri kita sendiri, tetapi saat ini kita di dalam pelayanan, ini waktunya kita untuk menginformasikan kepada orang-orang di sekitar kita, gitu. Ya, baik. Yang kedua pertanyaan dari Pak Frisel, ya dari 535 dari Kupang. Ada anak kalau netek keputing susu ibunya tidak doyan soalnya anaknya prematur. Tapi kalau netek pakai dot doyan Bu. Apakah ada efeknya? Nah, mari berbicara tidak langsung ke efeknya. Tetapi bagaimana ini anak tetap mendapatkan ASI. Karena kalau kita nanti berbicara efeknya segala macam, jadi terlalu banyak kehati-hatian, bukan? Nah, tapi gini, anak prematur biasanya dia kan lemah untuk menyusui secara langsung di payudara. Jadi ketika dia menyusui pun menyedotnya itu, mengisapnya itu sangat pelan. Namanya juga umurnya belum cukup. Ya. Nah, bagaimana kalau pakai dot? Nah, kalau pakai dot, ya kita perlu lihat nih, ya kenapa disarankan pakai gelas atau pakai sendok? Karena si bayi itu kan dia hisapnya sangat lemah, sangat kecil. Khawatirnya kalau menggunakan dot, selain dari bingung puting karena pada akhirnya bayi nggak mau lagi menyusu di payudara, gitu ya. Nanti bisa anak tersebut mengalami kesedak karena terlalu besar itu lubangnya si dotnya, lebih ke arah sana. Nah, tapi kalau misalnya saat ini sedang diberi dot, akan lebih baik seringlah kembalikan ke Pak Frisel, ke payudara ibu. Ya, susukan ke payudara ibu dengan menggunakan posisi yang tadi. Posisinya pelekatannya adalah lebih banyak masuk yang daerah kehitam-hitaman itu. Jangan di putingnya. Di putingnya nanti artinya keluarnya sedikit. Ya, tapi lebih kepada ke belakang. Kira-kira begitu. Ada nggak efek sampingnya? Efek sampingnya itu paling bingung puting. Bingung puting artinya dia nanti lama-lama jadi tidak suka menyusu di puting ibu. Dia lebih suka menyusu di dot karena nggak ada usaha aja dia ASINya sudah keluar. Sementara kalau di payudara dia butuh usaha, bukan? Dan itu melatih otot-otot rahangnya juga. Begitu. Jadi akan lebih baik pelan-pelan kembalikanlah ke payudara. Kalaupun misalnya saat ini masih sebentar, cobakan lagi ke payudara. Ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Wah, nggak terasa ya Bu, kita kalau ngobrol begini 1 jam tapi tetap belum pernah pas 1 jam. Ada lagi mungkin 1 orang? Ya, dari Ada? saya, Bu. Oke, Bu Yul, gimana? Ya, ini baru-baru yang dialami, Bu, mengenai ibu yang melahirkan. Nah, dia melahirkan di rumah sakit, Bu. Tapi dia lewat operasi. Operasi waktu bayinya dikeluarkan, bayinya tidak dikasih sama ibunya karena memang ibunya lagi dioperasi, Bu. Terus esok paginya baru bayinya diserahkan sama ibunya. Berarti sepanjang malam saya tanya sama ibunya, berarti sepanjang malam anak itu bagaimana sudah, saya bilang. Dia paling dikasih sudah, bilang formula. Saya memang saat itu ya Bu, maksudnya dari para medis juga seperti itu, begitu arahannya. Ya sekalipun ibunya itu dioperasi, tapi karena mereka lebih tahu, gitu kan. Akhirnya paginya itu baru si bayinya dibawa, dikasih sama ibunya dan ibunya usaha untuk menyusui dia. Terus saya kebetulan dekat, saya ke sana kunjung karena anak keluarga. Saya pergi kunjung, saya tanya, bilangnya baru saja tadi bidan kasih anak itu, begitu. Dia saya tanya, terus bagaimana sudah habis saya operasi, begitu toh, operasi jadi belum bisa untuk tidur dengan bayinya. Paginya itu baru mereka kasih. Terus kasih ASI sudah, saya bilang. Dia kasih ASI, ya namanya baru tuh Bu, jadi ASINya mungkin belum lancar keluar. Tapi bayinya menangis begitu. Terus si ibu ini kasihan bayinya, kasihan, lebih baik mama kasih saja susu formula, begitu toh. Saya marah dia, jangan, saya bilang, jangan. Usahakan harus anaknya ASI, saya bilang. Ya sudah, kebetulan ada termos air panas ini, saya ambil kain ini bersih, saya press, sudah saya bantu untuk kompres. Ya saya kompres, terus lama air susunya keluar.
Saya terus tendes terus dengan air panas, saya kompres terus. Ternyata ASI-nya mulai keluar. Jadi saya bilang, ayo isapkan bayinya. Saya bilang, jangan buang air ASI pertamanya, itu sangat penting, saya bilang. Jadi ibu itu berusaha untuk ASI-kan anaknya. Memang awalnya dia bilang, mama kasihan, sabnya anak menangis dan sepanjang malam tidak dikasih ASI. Gitu. Saya bilang, tidak, kita harus usaha bagaimana kompres ini susu, saya bilang. Nanti kalau tidak diasikan, nanti susunya juga membengkak, akhirnya ibu nanti tambah sakit, saya bilang. Dan ya puji Tuhan, karena saya ada sendiri juga saat itu, saya tidak mau, saya bersikeras untuk harus dikasih ASI. Jadi akhirnya ibunya kasih ASI. Ya saya bilang harus dikasih ASI terus, karena lewat ASI anak itu isap, nanti air susunya juga akan bereaksi dan dia akan keluar lebih cepat lagi, lebih sering lagi, saya bilang. Jadi ingat, sampai susu formulanya itu saya ambil, saya tidak kasih. Dotnya juga saya angkat, saya bilang tidak boleh, saya hanya mau dikasih ASI saja anak itu, saya bilang. Jadi sampai sekarang anak itu tidak susu formula, hanya awalnya itu karena operasi, itu mungkin dokter mereka bidan kasih formula, Bu. Tapi apakah itu ya anaknya memang sehat, lahirnya itu 3,1. Hanya saya takut seperti yang ibu bilang tadi, kalau tidak lewat IMD, tapi hanya masalahnya ibunya operasi. Itu bagaimana ya, Bu? Tidak apa-apa. Ya, ibu hebat sekali bisa mengelola ada orang lain yang sudah begitu kondisinya, tapi pada akhirnya mereka ikut loh apa yang ibu sampaikan. Nah, saya berpikirnya begini. Kita kan memang sudah tahu ya resiko kalau anak tidak dilakukan IMD yang tadi. Resiko itu bukan berarti akan terjadi, tapi bisa saja terjadi. Itu ya, resikonya terjadi gitu. Nah, yang Ibu Yuli lakukan itu sudah bagus. Bagus sekali malah. Karena apa? Karena misalkan satu malaman anak itu tidak dikasih ASI atau tidak berada dalam ibunya. Kita tidak bisa memastikan bahwa semua orang tahu tentang apa yang kita tahu. Yang artinya tidak semua juga rumah sakit melakukan IMD. Ya bukan? Tapi bersyukur dulu dari 535, ingat nggak ya 535? Ya, ketika masih Ibu Lenci dulu jadi implementernya. Dan rumah sakit itu kan tidak melakukan IMD. Ya bukan, tenaga kesehatan yang ada di dalam itu tidak melakukan IMD. Tetapi ketika implementernya waktu Ibu Lenci di sana mengatakan tidak, ini harus dilakukan IMD. Pada akhirnya apa? Rumah sakitnya itu malu kan ya waktu itu. Malu dan akhirnya mereka katakan, oh iya dilakukan IMD. Nah, sekali lagi kita nggak bisa memastikan semua orang tahu bahwa harus melakukan. Karena apa? Mendampingi IMD itu butuh waktu. Memastikan anaknya nanti hidungnya tidak telungkup gitu di perut ibu, memastikan lubang hidungnya tetap bernafas segala macam, dan itu lama. Maka diperlukan suami di sana yang saat ini mungkin dipegang perannya oleh implementer, nungguin di situ gitu ya. Tapi itu bisa dijadikan peran suami, memastikan anak-anak itu tidak jatuh dari dada ibunya ketika dilakukan IMD. Begitu. Hal bagus yang kedua yang sudah Ibu Yuli lakukan tadi apa? Karena ibunya semalaman dia tidak menyusui bayinya. Nah, ketika disusukan, ASI-nya berusaha untuk dibuang, bukan? Bagusnya adalah ibu sudah bilang, jangan dibuang, ASI awal itu bagus. Nah, artinya anak kita ini masih mendapatkan kolostrum yang tadi. Iya, bukan? Dia mendapatkan antibodi awal yang dibutuhkan, walaupun sudah terlambat 1 hari, tapi sebenarnya itu tidak terlambat. Karena apa? Kolostrum itu keluar 1-2 hari. Jadi kalaupun hari ini saya melahirkan, disusukan, belum tentu itu keluar. Bisa saja nanti malam, bisa saja besok, karena dia keluar 1-2 hari. Dan anak kita tadi mendapatkannya. Itu satu. Yang ketiga adalah pada akhirnya anak ini setelah diberikan ASI, dirangsang untuk disusukan, ibunya pun termotivasi untuk menyusui dan ASI-nya keluar ya, Bu? Iya. Nah, inilah peran kita sebenarnya. Peran yang sudah Ibu Yuli lakukan itu, inilah sebenarnya peran kita. Memotivasi ibu-ibu tadi, kalau dia tidak percaya diri menyusui, kita yang harus bilang, ayo Bu, bisa. Nah,
langkah bagus banget tadi yang sudah Ibu lakukan adalah ambil air panas, kompres itu payudaranya. Iya, bukan? Kompres Iya. payudaranya gitu supaya melancarkan aliran darahnya dan ternyata ASI-nya keluar. Nah, kalau sudah terjadi misalnya diberikan formula, jangan salahkan mereka. Ya, tapi berpikirlah bagaimana memberikan yang selanjutnya. Nggak usah menyesali yang lalu-lalu. Karena menyalahkan mereka pada saat misalnya nih, contohnya ya Bu, contohnya anak tadi sempat diberikan formula, misalnya begitu. Kemudian datanglah si Yanti marah-marah, Ibu, kenapa kan saya sudah bilang di PPA bahwa anak ini tidak boleh diberikan formula. Yang ada ibunya semakin drop dia, down. Aduh, saya sudah dioperasi, dimarah-marahin lagi. Saya pun kan nggak mau anak saya diberikan formula. Pasti pikirannya ke sana. Dia akan semakin mungkin depresi, sedih, begitu. Nah, kalau demikian, yang penting masih ada jalan keluar. Relaktasi. Jadi tidak usah diingat, oh dia tidak dapat ASI eksklusif, dia anaknya tidak, jangan bahas itu. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana anak ini dikembalikan ke ASI. Yang penting implementer simpan dalam hati bahwa oh ini anaknya nih tidak diberikan ini nih, tidak dilakukan IMD. Aku tahu ini. Hanya di dalam hati saja. Jangan sampaikan perasaan itu ke ibu. Nanti ibunya dia depresi, sakit, marah begitu. Karena dia juga sudah merasakan sakit. Dan dia tidak mau anaknya sebenarnya tidak berada di dekatnya. Tapi pada saat itu mungkin dia tidak berdaya. Ya bukan? Ketika dia lemas-lemas baru operasi, terus bidannya ambil itu anak, masukkan di ruang anak sana atau di dalam inkubator, dia kan pasrah aja dia kan, letakkan di sini anaknya dia pasrah, bawa kemana anaknya dia pasrah, begitu, ya. Jadi jangan dimarahi. Maka lebih baik untuk kita adalah informasikan ke setiap ibu hamil, jadi dia bisa mempersiapkan diri ketika melahirkan. Apa yang bisa disampaikan? Misalnya nih, Ibu Yanti melahirkan harus dioperasi karena anaknya besar atau anaknya melintang misalnya. Jadi saya nanti yang akan bilang ke dokter yang mengoperasi saya, Dok, walaupun saya dioperasi, tapi nanti saya tetap melakukan IMD ya. Jadi omongan itu keluar dari ibunya, berani dia memintakan haknya. Begitu caranya. Tapi terima kasih Ibu Yuli, yang Ibu lakukan itu kami akan contohkan, patut untuk dicontoh karena itu adalah contoh yang luar biasa. Terima kasih untuk kesaksiannya juga. Ada lagi? Mungkin dari Ya. saya ada, Bu. Oke, silakan Ibu Tasya. Shalom. Mungkin saya Shalom. juga baru bergabung setiap hari Sabtu itu selalu ada acara, jadi baru hari ini bisa ngikuti dari awal sampai mudah-mudahan sampai akhir. Mungkin kami PPA Survival 121 sudah mulai berjalan 3 tahun dan kami juga sudah ada punya pengalaman yang mau diceritakan. Pertama dulu Bu, ibu ini tadi melahirkan normal. Mungkin ibu ini tadi bumil kek kurang gizi ya, tapi lahir normal dengan kondisi bayi, BB-nya juga lahir normal 2 kilo 9 ons. ASI, full ASI, bayi berumur 2 minggu. Mungkin saya sudah kasih pertanyaan waktu kita seminar dulu waktu sama dokter. Yang kemarin itu saya udah kasih pertanyaan tapi belum dijawab, mungkin nggak sempat sama dokter. Bayi 2 minggu mengalami perut gembung kilat. Kemudian kami curiga, kami bertanya, benar sudah dikasih ASI atau susu formula? Itu pertanyaan pertama. Kemudian ibu bilang, ASI Bu, kami mana sanggup beli susu formula. Benar, dengan kondisi ibu survival. Yang kedua, kami punya pertanyaan lagi. Apakah bayinya sudah dikasih makan? Pertanyaan kedua. Terus ibu bilang, belum, apalagi dikasih makan, belum Bu. Karena ini juga bayi pertama, anak pertama. Kemudian kami bawa ke tempat dokter, langsung ke dokter spesialis anak. Dokter anak bilang bayinya mengalami bahasa medisnya megakolon, gangguan usus.
Jadi dokter anak menganjurkan untuk si bayi tadi dioperasi pemotongan usus terus dibawa ke Medan. Tapi keluarga menolak karena COVID, jadi tidak dianjurkan juga ke Medan karena kemarin itu sempat lockdown Nias. Balik ke rumah tetap kami pantau, selalu setiap minggu datang, pokoknya tetap kami pantau Bu, karena kami juga was-was gimana keadaan bayinya. Puji Tuhan sampai sekarang sembuh Bu. Jadi pertanyaan kami, apakah bayi umur 2 minggu itu selalu mengalami perut gembung dan kilat? Terima kasih Bu. Ya, saya belum mengirimkan ya responnya dokter Andri yang kemarin ya, sudah ada di saya. Ya, jawabannya sudah ada di saya. Nah, sebenarnya begini, memberikan makanan lain dan minuman lain kepada bayi kan tadi dikatakan berbahaya. Jadi itu bukan hanya memberikan makan misalnya nasi atau formula. Ya, jadi makanan yang dimasukkan makanan lain itu bisa air putih. Ya, putih, bisa teh, bisa kopi, bir nggak mungkin ya. Ya, atau apapun selain dari ASI. Jadi kalau misalnya nih saya mau kasih tipsnya. Kalau misalnya mau tanya kepada ibu tentang apa yang sudah masuk ke dalam tubuh anak, jangan tanya, "Kok dikasih formula ya?" Bukan begitu. Kira-kira apa saja yang sudah diberikan kepada bayi? Ya kan? Karena air putih pun tidak lebih baik daripada formula. Sama bahayanya. Sama-sama diserap oleh usus bayi. Mungkin ini bisa saja salah. Ada ibu yang mungkin menganggap bahwa oh ini jus kan bagus ya. Ya enggak? Jus itu bagus. Ya, mengandung vitamin C, kemudian mengandung ini dan itu, tapi itu bagus untuk anak di atas 6 bulan. Jadi, kalau itu diberikan kepada anak, bisa juga mengalami masalah kepada anak. Ya, jadi jarang sekali anak mengalami megalokolon atau pembesaran lambung, apalagi dia hanya diberikan ASI. Secara ASI masuk, serap, buang. Masuk, serap, buang. Kecuali makanan lain. Jadi makanan lain itu jangan bayangkan hanya formula. Banyak jus, madu, pisang, air putih, segala macam itu adalah makanan lain yang berbahaya untuk bayi. Begitu. Ya, jadi ibu lihatnya dari sana. Jadi kalau misalnya ingin tahu detail tentang bayi, cari tahu lah seperti yang tadi. Oh iya Bu, iya. Karena memang bukan cuman satu survival aja sih, ada beberapa memang. Ya. Berarti ini juga iya ya, benar juga yang Ibu bilang tadi, pertanyaannya jangan bilang Ibu sudah kasih susu formula, tapi apa saja yang sudah diberikan Ibu, Betul. yang diberikan Ibu kepada bayinya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oke. Nah, satu lagi yang mungkin sering kita lupakan adalah bahwa ketika kita tanya, mereka mungkin mengatakan tidak ada Bu, tidak ada Bu. Ini suujon. Bisa saja salah, gitu ya Bu. Tapi misalnya mereka tahu nih, implementer menyarankan ke mereka memberikan ASI. Tapi mereka diam-diam mencoba. Alah, cuma 1 sendok aja kok. Misalnya ada orang tuanya makan makanan enak, masa dia nggak dapat makan enak? Kasihlah dikit, nggak apa-apa, cuma 1 sendok saja. Bisa kan ya seperti itu? Akhirnya anaknya mungkin sakit, flu kah, diare kah, atau apa? Ketika ditanya sama kita, Bu, makanan apa yang sudah diberikan? Nggak ada, Bu, ASI saja. Coba diingat-ingat, nggak ada, Bu, ASI saja. Oke. Kemudian kita bilang, iya ya, kok bisa anaknya sakit tapi nggak dikasih apa-apa? Ya, bukan? Padahal dia tadi tuh sudah mencoba kasih sedikit saja kepada anak. Nah, teringat dia bahwa ASI itu sangat baik, dilakukan relaktasi. Dan setelah kunjungan implementer, udah banyak saran, bawa ke dokter, bawa ke sana segala macam, ternyata dia, oh, kasih aja ASI saja lah, ASI saja. Akhirnya dia sembuh lagi. Karena apa? Karena proses relaktasi tadi yang terjadi tadi, itu bisa menyembuhkan bayi. Misalnya bayi yang 3 bulan, dikasih makan atau minuman lain, oke, makan dan minuman lain, jangan dibayangkan hanya formula ya. Nah, dikasih ke anak, sakit,
Kemudian implementer menyarankan, ayo lakukan relaktasi. Artinya menyusui saja lagi, ASI saja lagi. Akhirnya dia sembuh dan berat badannya bagus lagi. Nah, di materi kita yang kedua pada growth monitoring, ada kan itu anak kita yang Samuel, dikasih pisang dikit, berat badannya nggak naik. Terus kembalikan ke ASI, naik dia 1,1. Begitu caranya. Ya, jadi ibu-ibu kita itu jangan ditakut-takutin, tapi motivasilah dia. Jangan-jangan dia hanya karena ingin coba-coba aja ke anaknya. Begitu ya, Bu. Terima kasih Ibu Inatasha. Oke. Kira-kira itu pertemuan kita hari ini. Membahas ASI itu pasti selalu menyenangkan. Tapi kalau masih ada pertanyaan dan lain-lain, Ibu bisa kirimkan ke saya. Bisa juga di grup, bisa juga nanti di grup yang satu, ya. Atau di japri ke saya, nanti pasti akan saya respon. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang hari ini bisa kita ingat dengan baik. Sampai 2 minggu lagi nanti kita akan belajar yang baru lagi, tapi masih berkaitan. Tapi saya mau kasih informasi kepada ibu-ibu, ya. Nanti mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Tadi pagi setelah saya ikut Zoom, ya, yang kelas dengan Ibu Tami Rusli, saya diskusi dengan teman-teman saya yang di UNICEF dan Save the Children. Oke. Nah, pada tanggal 3 Juli nanti, ya, pertemuan kita seperti hari ini, ya, saya mengundang mereka untuk menyampaikan materi ukuran usus bayi mulai dari lahir sampai usia 2 tahun. Sehingga kita bisa tahu nih, apakah ketika usus bayi sebesar kelereng ini dikasih 1 dot formula, apa yang terjadi? Gitu. Di usia 1 bulan berapa ukuran lambung bayi, 2 bulan berapa ukurannya, 1 tahun berapa. Jadi itu nanti bisa jadi bayangan kita kalau kita memberikan kurang atau lebih dari ukurannya, bagaimana. Nah, kita berdoa nanti pada saat itu mereka mau ada waktu dan tidak terganggu lagi. Tadi sih saya sudah booking mereka untuk menyampaikan itu. Saya bilang supaya nanti ibu-ibu saya nggak bosan dengan muka saya setiap hari Sabtu. Belum lagi hari Senin, belum lagi setiap hari. Nah, kalau ada bosan kok, Bu. Udah bosan, kalau Bu. ada yang baru barangkali nggak bosan ya, Bu. Udah bosan, Oke. Bu. Nah, tapi kalau ada ilmu baru itu akan lebih baik untuk kita, bukan? Semakin banyak informasi. Saya juga belajar ketika mereka menyampaikan itu. Gitu. Hari ini terima kasih banyak ibu-ibu semuanya untuk waktunya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Salam untuk keluarga. Materi kita tutup hari ini. Ya, Tuhan memberkati semua dan saya minta bantuan Ibu Selvi untuk menutup kita dengan doa. Boleh, Bu? Boleh tutup dengan doa? Boleh. Selvi, silakan. Mari berdoa. Segala puji hormat syukur dipersembahkan kepadamu Bapa di sorga atas kasih kemurahan-Mu yang boleh menyertai kami dalam sepanjang materi di sore hari ini. Biar kiranya semua materi yang sudah kami ikuti di saat ini itu semakin memberkati kami dalam setiap tanggung jawab pelayanan kami dimanapun kami berada. Engkau juga yang terus memberkati Ibu Yanti dalam setiap tugas tanggung jawab aktivitas pekerjaannya untuk mempersiapkan segala materi untuk dibagikan kepada kami. Dan Engkau juga yang akan memberkati Ibu Yanti bersama keluarga. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan, kemampuan, kesehatan yang terus Engkau anugerahkan bagi kami sehingga kami boleh melakukan setiap tugas pekerjaan kami. Ini yang menjadi doa syukur kami kepadamu Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yanti. Dan ibu-ibu semuanya. Ya, makasih ya Tuhan Bu. Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tahu hagel. Terima kasih. Tawa geleng.
Ya, makasih Bu Yanti. Maaf saya terlambat masuk. Terima kasih Tadi Ibu. ada Ibu Iya, Helena apa-apa, di Bu Helen. kelas. Iya. Iya, kami ada belajar apa Classroom, Google Classroom untuk mentor-mentor tadi Ibu. Oh, Baru gitu. habis Oke. Tuh, karena kami udah khusus masuk kami di tuh Sumba beneran. Timur